Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita meneduhkan hati sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Engkau yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Di pagi ini kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terlebih Tuhan, di pagi yang indah ini, Engkau boleh bangunkan kami dengan penuh sukacita dan hati yang senantiasa terpaut kepadamu. Saat ini kami akan memulai hari yang baru. Untuk itu kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Karena dengan firman-Mu lah kami dapat melihat terang, dan dengan terang-Mu lah kami dibimbing untuk melangkah di jalan yang seturut kehendak dan rencana-Mu atas kami. Karena itu Tuhan, berfirman-lah, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita terdapat di dalam Markus 6 ayat 30 sampai dengan yang ke-34. Yang menyatakan demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan kita diberi tema melayani dengan cara Yesus. Murid-murid yang diutus oleh Yesus sudah kembali dari perjalanan misi mereka. Kabar baik dan berita tentang Yesus makin tersebar ke banyak tempat sebagai dampak dari pengutusan tersebut. Akibatnya, makin banyak orang yang datang untuk melihat dan mendengar pengajaran Yesus, sang tokoh utama dalam pemberitaan para murid tersebut. Mereka semua kelelahan dan butuh istirahat. Yesus mengerti kebutuhan ini dan mengajak murid-muridnya untuk mencari tempat yang sepi dan beristirahat. Namun, apalah daya orang banyak itu terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Melihat hal ini, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia prihatin kepada mereka karena mereka seperti domba yang tak bergembala. Tidak ada pemimpin dan pembimbing yang mengarahkan mereka kepada kebenaran. Yesus tidak menyuruh mereka pergi karena ia ingin istirahat. Ia melepaskan kepentingan dirinya sendiri dan mulai mengajar mereka banyak hal. Kasihnya yang besar kepada manusia mendorong Yesus untuk terus melayani, walau tubuh mereka lelah. Ia memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang banyak itu. Mereka haus dan lapar akan kebenaran ilahi. Pengorbanan demi pengorbanan dilakukan oleh Yesus jauh sebelum pengorbanannya di kayu salib. Di dalam pelayanan, tentu teladan Kristuslah yang perlu kita hidupi. Hati yang penuh belas kasihan melihat orang lain di dalam pergumulan
dan penderitaan. Hati yang rela menanggalkan kepentingan diri dan mendahulukan kebutuhan orang lain. Memiliki hati yang penuh belas kasih seperti hati Yesuslah yang akan memampukan kita untuk ikhlas dan tulus dalam melayani. Akan membuat hati kita peka untuk melihat kebutuhan orang lain dan mampu berempati di dalam pergumulan serta tetap taat kepada kehendak Allah di dalam pelayanan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan di pagi ini. Tuntun kami Tuhan untuk dapat melakukannya seraya mengucap syukur kepadamu. Baik melalui tutur kata dan tindakan kami, kiranya dapat mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu GPIB ATK di tempat ini. Walau dengan segala pembatasan dan keterbatasan yang ada, biarlah gerejamu boleh melayani jemaatmu, masyarakat, bahkan mendukung pemerintah dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada. Terlebih lagi di masa pandemik saat ini. Mari Tuhan, berkati umat-Mu, berkati tangan-tangan yang ikut ambil bagian dan mendukung pelayanan di gerejamu ini. Agar kami boleh mewujudkan kehendak-Mu untuk menjadi garam dan terang yang sesungguhnya di dalam pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk keberadaan kami saat ini. Baik yang ada di dalam pergumulan hidup, mari Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Yang ada di dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan, kiranya Engkau melawat menjamah dan memberikan kesembuhan, bahkan kesehatan dan pemulihan. Terlebih lagi bagi keadaan kami yang saat ini masih terdampak oleh pandemi COVID-19. Bagi yang saat ini kehilangan pekerjaan maupun berkurangnya pendapatan, Tuhan yang akan mencukupkan. Bahkan bagi yang berduka cita, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Terlebih betapa pentingnya menahan diri dan mematuhi anjuran pemerintah untuk kebaikan bersama. Mari Tuhan tolong kami, tolong bangsa ini, supaya dapat segera terlepas dan Tuhan berikan pemulihan. Karena hanya Engkaulah sumber kelepasan dan kekuatan kami, sehingga walau di masa yang sulit ini, kami boleh melaluinya dengan berkemenangan. Kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini. Sertai berkati kami Tuhan, agar di tengah tantangan yang ada, kami boleh dimenangkan oleh kekuatan dan pertolongan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, dan sucikan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat